Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri dengan NIM 104 dari kelas B Hukum dan HAM Internasional. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tanggung jawab hukum produsen obat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia terkait gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Pertama-tama mengenai kronologi kasus. Hak anak terkait kesehatan merupakan hak dasar yang melekat pada setiap anak sejak lahir. Ini mencakup perlindungan, pemenuhan, dan peningkatan kesehatan mereka. Namun, perhatian masyarakat tertuju pada kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA pada lebih dari 260 anak. Kasus kematian terkait gagal ginjal akut mulai menyebar di masyarakat pada akhir Agustus 2022. Dengan laporan peningkatan kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak usia di bawah 5 tahun mencapai 189 kasus per Oktober 2022. Dominan terjadi pada usia anak 1-5 tahun. Hasil analisis toksikologi dan penyelidikan menunjukkan kemungkinan penyebab masalah kesehatan pada pasien adalah zat kimia berbahaya, yaitu etilen glikol atau EG, dan dietilen atau DEG yang terdapat dalam obat sirup dan vitamin anak. Zat ini seharusnya tidak digunakan sebagai bahan baku obat. Gejala yang muncul pada kasus gagal ginjal akut meliputi diare, mual, muntah, demam tinggi, batuk, pilek, serta penurunan jumlah air seni hingga anak tidak dapat buang air sama sekali. Pihak-pihak yang terlibat kasus ini melibatkan banyak pihak, antara lain: yang pertama itu produsen obat, di mana perusahaan yang bertanggung jawab memproduksi obat yang terkait dengan kasus gagal ginjal akut pada anak. Kemudian ada pemerintah Indonesia, di mana bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi industri farmasi dan menjamin kesehatan warga negaranya. Yang ketiga adalah profesional medis, termasuk dokter, perawat, dan penyedia layanan kesehatan yang terlibat dalam pengobatan dan perawatan anak-anak yang terkena dampak. Dan yang terakhir, korban dan keluarganya, di mana anak yang menderita gagal ginjal akut beserta orang tua atau walinya. Kemudian, analisis hukum dan peraturan yang terkait. Dalam hal ini, beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: yang pertama, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, di mana undang-undang ini melindungi hak dan kepentingan konsumen, termasuk hak mereka atas produk yang aman dan berkualitas. Kemudian, hukum hak asasi manusia internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenant Internasional tentang Hak Ekosoc, di mana badan ini melindungi hak-hak dasar dan kebebasan individu, termasuk hak untuk atas kesehatan dan larangan penyiksaan atau tindakan kejam, perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan masyarakat. Potensi tanggung jawab hukum produsen obat. Produsen obat mungkin mempunyai berbagai tanggung jawab hukum dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia terkait gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Tanggung jawab ini dapat mencakup: yang pertama, kepatuhan terhadap standar dan kewajiban hak asasi manusia internasional, memastikan hak atas kesehatan dan akses terhadap obat-obatan yang aman dan efektif. Yang kedua, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan Indonesia yang mengatur produksi, distribusi, dan penjualan produk farmasi. Yang ketiga, memastikan keamanan, kualitas, dan kemanjuran produk mereka melalui pengujian, pemantauan, dan pengawasan pasca pasar yang ketat. Yang keempat, pelabelan dan pengemasan obat yang tepat, termasuk petunjuk dan peringatan yang jelas tentang potensi risiko dan efek samping. Dan yang terakhir, pelaporan segera mengenai kejadian buruk dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi dan memitigasi segala kerugian yang disebabkan oleh produk mereka. Pelanggaran hak asasi manusia. Kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia telah mengakibatkan pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran ini mempunyai dampak buruk terhadap anak-anak yang terkena dampak dan keluarga mereka. Kelalaian pelayanan kesehatan. Produsen obat yang bertanggung jawab atas produksi dan distribusi obat penyebab gagal ginjal akut telah menunjukkan sikap mengabaikan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak tersebut. Kelalaian mereka dalam memastikan keamanan dan kemanjuran produk mereka telah mengakibatkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi. Kurangnya akuntabilitas di pihak produsen obat jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak-anak yang terkena dampak. Perusahaan-perusahaan ini gagal mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka dan
berupaya untuk mengabaikan dengan tidak memberikan kompensasi atau dukungan yang memadai bagi anak-anak yang terkena dampak dan keluarga mereka. Beban emosional dan finansial. Dampak dari pelanggaran hak asasi manusia ini lebih dari sekedar kerugian fisik yang disebabkan oleh gagal ginjal. Anak-anak yang terkena dampak dan keluarga mereka telah mengalami beban emosional dan finansial akibat biaya pengobatan, perawatan berkelanjutan, dan hilangnya pendapatan karena kondisi kesehatan anak-anak tersebut. Pelanggaran hak asasi manusia internasional. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia menunjukkan adanya pelanggaran terhadap standar HAM internasional, yaitu hak untuk hidup, hak atas kesehatan, dan hak untuk mengakses obat-obatan yang aman dan efektif. Semuanya telah dilanggar dalam kasus ini. Produsen obat yang terlibat mempunyai tanggung jawab hukum untuk menjamin keamanan dan kemanjuran produk mereka, dan kegagalan mereka dalam melakukan hal tersebut telah mengakibatkan kerugian besar bagi anak-anak yang terkena dampak. Gagal ginjal akut pada anak. Gagal ginjal akut merupakan suatu kondisi di mana ginjal tiba-tiba kehilangan kemampuannya untuk berfungsi dengan baik. Hal ini dapat terjadi karena berbagai sebab, termasuk infeksi, racun, dan obat-obatan tertentu. Gejala gagal ginjal akut pada anak dapat berupa penurunan keluaran urin, pembengkakan pada tungkai dan pergelangan kaki, kelelahan, mual, dan kebingungan. Jika tidak ditangani, hal ini dapat menyebabkan komplikasi serius dan dampak jangka panjang pada kesehatan anak. Kasus-kasus ini dikaitkan dengan konsumsi obat tertentu yang terkontaminasi zat beracun. Kontaminasi obat merupakan akibat kelalaian produsen obat yang gagal menjamin keamanan dan mutu produknya. Hal ini menyebabkan sejumlah anak menderita gagal ginjal akut dan menghadapi konsekuensi kesehatan jangka panjang. Kaitan antara kasus gagal ginjal akut pada anak dengan pelanggaran HAM terletak pada pelanggaran hak anak atas kesehatan dan kegagalan produsen obat memenuhi tanggung jawab hukumnya dalam memproduksi obat yang aman dan efektif. Resolusi. Untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia terkait gagal ginjal akut pada anak-anak di Indonesia, penting untuk meminta pertanggungjawaban produsen obat dan memberikan kompensasi kepada anak-anak yang terkena dampak dan keluarga mereka. Resolusi yang komprehensif harus mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama, membentuk dana kompensasi. Produsen obat harus berkontribusi pada dana kompensasi yang akan memberikan dukungan finansial kepada anak-anak yang terkena dampak dan keluarga mereka. Dana ini dapat menutupi biaya pengobatan dan biaya rehabilitasi serta memberikan bantuan keuangan untuk masa depan. Yang kedua, menerapkan peraturan yang lebih ketat. Pemerintah harus menerapkan peraturan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap produsen obat untuk memastikan keamanan dan kemanjuran produk mereka. Hal ini mencakup inspeksi rutin, tindakan pengendalian kualitas yang ketat, dan hukuman bagi ketidakpatuhan. Dan yang terakhir, memperbaiki infrastruktur layanan kesehatan. Resolusi ini juga harus berfokus pada peningkatan infrastruktur layanan kesehatan di Indonesia yang merata. Hal ini mencakup peningkatan akses terhadap fasilitas medis, pelatihan profesional kesehatan, dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya deteksi dini dan pengobatan penyakit ginjal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.